pernah panjangkan rambutmu lagi. Hai. Selamat datang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara mencari mencari pasangan apa? hidup yang tepat. Yeay. Yang excited dong. Yeay. Ini kenapa sudah distancing banget? Nah, aku Cece, aku Moina, Aku Marius. dan mari kita mulai. Sekarang kita mulai. Nih, yang pertama, menurut aku Apa yang kita bahas ini? ada 4 yang kita bahas. Gambar. Pertama, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Jadi gimana tuh? Jadi Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana kita mau mencari pasangan yang orang lain? karena kita mau mengenal orang lain kalau kita nggak mengenal diri kita. Betul sekali. Yes, lebih. Jadi kita harus tahu prinsip hidup kita gimana, terus nilai-nilai yang kita anut tuh apa aja, terus kayak apa yang bisa buat kita bahagia, buat kita senang. Karena dengan kita kenal diri kita sendiri, kita bisa mencari pasangan yang kira-kira mirip lah sama lawan kita sehari-hari. Gitu. Dan kita juga apa ya? Kita bisa mengerti apa yang kita inginkan, diri kita butuhkan. Betul Jadi sekali. kita harus mengenal diri kita. Ya, Nanti kalau punya pasangan kita juga bisa ngertiin mereka dan juga ngertiin kita sendiri. Contohnya gimana tuh Moina? Contohnya gimana tuh? yang udah punya pasangan itu kan biasanya Angie dan Sauja, mereka kan dulu kan kayak berteman gitu kan, terus kayak mereka sih sekarang kan lagi dipacok-pacokin. Nah, mereka Apalagi mereka tuh sekelas kan. iya, coba yang sekarang mereka. Jadi frekuensi bertemu itu pasti lebih tinggi. cuman mereka berdua tuh sama-sama nggak mau membuka hati. Jadi mau nggak mau salah satu dari mereka atau nggak dua dari mereka tuh harus membuka hati mereka untuk mengenali diri sendiri dan mengenali Pasangan itu. Padahal mereka sudah sama-sama ini ya, akunnya pun sama. Iya, Udah sering ngobrol, sering Iya. ngomong. cocok banget. Cocok lah. Tapi masih belum membuka hati mereka. Nah itu pentingnya mengenali diri. Iya. Nah, pentingnya berproses gitu ya. Yes, yes, yes. Lanjut, yang kedua. Yang kedua siapa ini? Oh mati dulu guys. Nah, Bentar, guys. keluar dari zona nyaman. Jadi memberanikan diri lah untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang ya mungkin misal di circle yang itu aja, yang namanya gitu aja. Jadi kalau misalnya mau mencari pasangan yang anggap aja di luar circle itu, jadi kamu harus kenal sama dunia luar juga. Jadi selain keluar dari zona nyaman, kalian juga harus supaya tahu lah istilahnya sama hal-hal di sekitar kalian gitu. Ya, kamu nggak bisa kayak terus-menerus di dalam zona yang menurutmu nyaman doang, padahal ternyata itu kayak zona yang membuat kamu tuh tetap berada di yang luar. Contoh nih, misalkan Edi sama Sauja. Kita pakai kalau sama mereka ya. Mereka ini kan udah satu kelas dan mereka ada berada pada zona nyaman karena dalam satu kelas, tapi mereka ini nggak mau membuka hati. Nah siapa tahu salah satu dari mereka ini bisa mencari relasi lain atau pasangan lain di dunia luar selain di kelas doang ini. Makanya pentingnya berrelasi itu. Mereka melakukan pendekatan di luar kelas kan bisa lebih dekat, lebih erat gitu. Itu bisa atau mungkin salah satu dari mereka juga bisa dapat pasangan di luar sekolah juga Di luar sekolah, di luar kelas. yang cocok. Atau bahkan sebenarnya mereka berdua berjodoh, cuman kayak mereka berdua masih di dalam zona yang mereka sendiri-sendiri. Istilahnya sudah waktu Ya betul kan. di waktu yang salah itu namanya. Jadi transitional time gitu. Yes, jadi zona nyaman itu bisa ada dalam lingkungan dan juga waktu, rentang waktu. Oke, yang ketiga bersosialisasi. Ya sama kayak keluar dari zona nyaman, bersosialisasilah dengan lingkungan sekitar kalian, join komunitas, community, ikut kegiatan sana sini semua lah, supaya ya
siapa tahu dengan kalian ikut di komunitas, misalnya komunitas gereja, kalian dapat jodoh yang seagama, atau misalnya kalian join komunitas kayak band atau keluar kan satu hobi, satu sukaan, satu selera musik kan, we never know. Jadi kayak kalian bersosialisasi aja di tempat-tempat yang gak usah jauh-jauh gitu lah. Misal kayak di sekolah aja kalian juga bisa bersosialisasi sama teman-teman lain, atau kayak ikut kegiatan lain mungkin yang di sekolah itu. Yang selain di kelas kan juga bisa. Hal itu juga bisa semakin membantu kita untuk mendapatkan pasangan yang tepat itu karena dia tadi satu frekuensi, jadi obrolannya bisa nyambung, terus mungkin karena dunianya sama tuh frekuensi ketemu di luar sekolah misalkan itu lebih sering. Misalkan kalian nih band-bandan terus punya vokalis dan drummer kan satu band bisa ya. Cocok itu bikin musik terus bisa itu. Jadi kalian yang mau mencari pasangan hidup yang tepat itu jangan takut untuk bersosialisasi. Lebih baik kalian bercoba bersosialisasi terus-menerus. Walaupun gak dapat pasangan hidup, cuman kalian harus dapat kayak pengalaman gitu. Dan bersosialisasi itu juga harus maksudnya belajar berinteraksi sama orang baru ya. Karena kalau kalian mungkin takut untuk berinteraksi sama orang baru, susah buat PDKT, susah buat mungkin pasangan kalian, mungkin jodoh kalian mikir kalian ini awal-awalnya mungkin kalian freak gitu gak bisa ngeliat orang malu-malu tapi udah kenal kan malah deket, malah nyambung kan. Jadi jangan stop berrelasi, mau offline atau mau online, karena kan sekarang dunianya kan digital ya, lewat Instagram lah, lewat line, lewat apapun itu biar segala macam. Ya kan bisa ketemu jodohmu lewat IG, dulu kayak kenalan PDKT malah jadi kan gadget gitu. Ini benar. Terus nih ada mempererat hubungan diri dengan Tuhan. Nah ini yang paling Paling iya paling penting itu. paling penting. Jadi kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, ya anggap aja Tuhan memberikan kita jalan yang emang sudah seharusnya. Dan kalau misalnya kita dekat sama Tuhan kan, siapa tahu kita dikasih jalan yang lancar-lancar aja. Kita dapat pendengaran lah dari Dia lah. Kita kalau dekat sama Tuhan atau punya hubungan yang lebih intim sama Tuhan itu kita semakin peka akan kehendak Tuhan, suara Tuhan. Jadi hubungan kamu dengan jodohmu ini bisa berjalan dengan baik dan hambatan-hambatannya full ya. Kan setiap hubungan pasti dari tangannya ya, tapi selalu bisa terselesaikan dengan baik karena itu tadi. Jadi kalau mau dekat sama Tuhan itu kayak kamu harus meluangkan waktu buat kayak susah-susah buat nyari jodoh. Siapa tahu kalau kamu dekat sama Tuhan lebih sering dan lebih intim, kamu bisa dimudahkan untuk mencari jodohnya. Siapa tahu kayak tuh tiba-tiba ngasih ya kan? Mungkin yang pada awalnya kamu merasa nggak cocok, merasa kayak nggak mungkin nih, tapi mungkin Tuhan kasih jalan. Iya, kalian malah jadi sering ngobrol, sering ketemu, sering main. Awalnya cocok malah jadi pembicaraan sehari-hari kan. Karena ada satu kalimat yang masih sampai detik ini saya pegang itu, kalian tahu yang baik tapi Tuhan tahu yang terbaik. Cocok. Jadi kalau kalian tuh kalian bawa dalam doa terus aja, misal Tuhan aku mau jodoh yang kayak gini, mau pacar kayak gini kan, siapa tahu kalian dengan kegiatan aktivitas nggak kepikiran malah manifesting dapat benar yang sudah kalian mau, dan Tuhan menjawab doa kalian lah. Sebenarnya kayak yang Febri bilang, kayak Tuhan sudah tahu yang terbaik, kayak kita nggak perlu kayak minta ribet-ribet, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya intinya kalau kalian minta ribet, kalian juga harus sepadan lah Harus sama yang kalian effortnya minta ini. keluar juga gitu. Iya, masa kalian minta doang tapi kalian gak ada usaha. Real. Gitu ya. Apa lagi? Siapa lagi nih? Cari pasangan yang tepat nih. Iya. Ini kompleks ya. Sebenarnya susah sih, tergantung pribadi masing-masing sih. Betul, karena aspek yang dilihat ya mungkin ada orang yang dia simpel-simpel aja, aku nggak perlu repot-repot punya pasangan yang A, B, C, D, F, G. Tapi ada juga yang orang harusnya gini, standarnya harus gini. kayaknya Standarnya ya tinggi, segala kayak macam. begitulah. Jadi ya, itu tadi kalau misalkan request banyak,
usaha kalian juga harus banyak gitu. Dan ini nggak cuma soal perspektif cowok dan cewek juga ya. Kalian harus sama-sama apa ya istilahnya backup satu sama lain kan. Sama ngerti sama-sama cocok lah, mau susah, mau senang, mau sedih. Kan nggak mungkin tiba-tiba kamu sedih-sedihin kan ya nggak lucu gitu kan. Jangan cuma satu doang yang jadi kayak yang paling itu, yang satu kayak dia jadi kan nggak enak hubungan. Harus saling melengkapi dan menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai. Itulah pasangan yang tepat. Yes. Gitu deh. Kalau kalian sering ngerasain mungkin cekcok yang berlebihan di hubungan kalian atau apa namanya, seringkali kalian sadar kalau kayaknya aku nggak dilancarin nih sama Tuhan, ya mungkin itu bukan jodoh Bukan jodoh kalian. kalian, emang Mungkin kan aja. ada saatnya Walaupun selesai kalian gitu. mikir kalau ini udah cocok banget, aku sayang banget sama dia. Belum tentu semuanya. Kalau emang nggak bisa dipertahankan mending Jangan. Yes. Karena ingat lagi, kita maunya apa, Tuhan tahu yang terbaik buat kita apa. Karena sebelum kalian sayang sama pasangan kalian tuh Tuhan jauh lebih sayang sama kalian. Iya, ngena banget bos. Dan Tuhan juga lebih sayang sama kita, jadi tahu yang terbaik buat kita ya. Tuhan nggak mau anak-anaknya Yes. sakit sedih. Daripada sakit terusan, mending sudahi aja. Ya, jadi kalau kalian bilang, misalkan nih ada yang nyuruh kalian udah putus aja, you deserve better misalkan gitu. Tapi aku masih sayang, Tuhan lebih sayang. Jangan didengarkan itu. bisa kalau sampai teman kalian ngomong kayak gitu, berarti kamu harus dengar teman kalian, karena Iya. teman kalian siapa tahu lebih benar. Karena siapa tahu Tuhan ngasih tahu kamu lewat teman kamu itu, lewat Jadi- orang-orang sekitarmu. Kalau ngomong soal apa bersosialisasi tadi, Penting banget. penting banget ya. Penting Jangan banget. menutup diri dan jangan menganggap orang tuh remeh juga ya. Siapa tahu orang lebih tahu kamu, knows you better, tahu kelakuan lebih baik. Yes. Kamu bisa berteman yang lebih baik, kamu dapat pasangan yang lebih baik juga nantinya. Iya kan? Pokoknya intinya tuh kayak bersosialisasi sih sama semuanya gitu nggak sih? Do not stop berrelasi lah sama dunia luar itu, karena dunia luar sekarang sudah sangat besar, sangat luas, orang-orangnya banyak. Siapa tahu dengan lewat online jodohmu di Amerika, jodohmu di Korea kan? Iya betul. Siapa tahu? Kamu main online TV tiba-tiba kamu dapat jodoh muncul kan? Nggak tahu kita. Dan jangan sampai kalian terjerumus oleh pacar kalian ya, kalian ke hal-hal yang tidak sih. Pacaranlah yang sehat, yang Kalau normal. diajak yang nggak baik, kita harus melawan. Yes, melawan, nggak bisa langsung fight. Yes. Mau cowok mau cewek, kalau ada yang nggak benar langsung. No no. Not nice, not nice. Boleh. Masa depan lebih penting ya guys. Betul. Jadi pacaran yang sehat, tunggu sampai nikah. Udah waktunya. Yes. Siapa Jalanin, tahu, jalanin apa ya? jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Siapa tahu kalian pacaran lama tiba-tiba udah apa kayak ya lamaran tiba-tiba diputusin tiba-tiba harus berpisah, artinya Tuhan have a better plan for you. Oh satu lagi, berarti kita tambahin komitmen. Nah, itu zaman sekarang tuh ya jujur, cowok kalau dari cewek ya sebagai cewek, cowok janji tuh banyak, yang komitmen tuh hilang semua. Yes. Janji tuh bisa, giliran komitmen kayak kamu kemana? Apa nih? Ke aku dan ke gue. Jadi intinya ya mungkin nggak cuma cowok dan cewek ya, tapi Semua sih. ya banyak orang yang mungkin janji-janji palsu kayak petinggi kita saat ini. Itu maksudnya Tapi kayaknya tapi ya intinya kalian tuh kalau menjaga komitmen sama pacar tuh kan ini ngomongin jangka panjang, dan pacaran yang namanya pacaran kan persiapan untuk Nikah. Jadi ya jangan sampai komitmen itu hilang sampai sebelum nikah itu. Iya. kalau Dijaga bisa kalau komitmennya. kalian berkomitmen sama lain itu kayak harus dijaga banget. Kalau misal salah satu dari kalian kayak merusak komitmen itu pasti bakal jadi kayak sakit hati. Mending kalau ada yang perasaannya udah mulai pudar atau misalkan nggak ada apa ya excited Udah lagi, ada feeling. itu udahan Langsung daripada dulu. kalian pendem. Malah kan jadinya malah toxic. Toxic. Nggak bener. Bisa kemana-mana nggak naik. Recommended ya guys. Yes.
Amin. Ya, apalagi mau ditambahin? Ya mungkin itu saja, intinya kita harus selalu dekat dengan Tuhan karena Tuhan tahu Yang terbaik yang terbaik buat kita, buat pasangan kalian juga. Iya. Oke.